Bapak nggak pulang semalam. Ika nggak nonton TV. Terdakwa Rizal Rozak telah melakukan tindakan memasuki pekarangan rumah tanpa izin. Terdakwa juga Badis, siapa di sini yang udah nonton film Miracle in Cell Number 7 versi Indonesia? Katanya sih film ini adalah film tercengeng tahun 2022. Sebenarnya film Miracle in Cell Number 7 ini adalah film remake yang dari Korea Selatan. Dan ini booming banget pada tahun 2013. Nah kalau gitu kita langsung nge-review filmnya. Secara umum, baik versi Indonesia ataupun versi Korea Selatannya punya cerita yang sama. Jadi ini menceritakan tentang seorang ayah penjual balon bernama Dodo Rozak yang diperankan oleh Vino G. Bastian. Dia ini begitu mencintai anak perempuannya yang bernama Kartika yang diperankan oleh Graciela Abigail. Walaupun memiliki ayah dengan kondisi keterbelakangan mental dan kondisi finansial yang pas-pasan, mereka berdua ini hidup bahagia loh badis. Sampai suatu saat Dodo terpaksa masuk penjara karena dituduh memperkosa dan membunuh seorang anak kecil bernama Melati. Dodo pun dijatuhi hukuman mati dan dijebloskan ke dalam penjara di sel nomor 7. Suatu hari, Dodo dengan bantuan napi satu selnya berhasil menyelundupkan Kartika ke dalam sel. Nah, walaupun ini remake, tapi ada beberapa perbedaan loh antara film aslinya yang di Korea Selatan dengan film remake yang di Indonesia. Yang pertama, perbedaan dari profesi si tokoh utamanya. Kalau versi yang asli, profesi sang tokoh utama Lee Yong-gu sebagai tukang parkir, kalau di Indonesia ini sebagai tukang balon. Yang kedua, perbedaan latar tempat tinggalnya. Kalau versi aslinya, tokoh utamanya tinggal di tempat terpelosok dan sepi sekali. Kalau di sini yang versi Indonesia kebalikannya, justru tinggal di tempat padat penduduk. Perbedaan yang ketiga yaitu dari gaya humornya. Mungkin gaya humornya ini disesuaikan ya dengan orang Indonesia sehingga lebih dekat dan gak garing gitu ya. Lalu sistem hukumnya juga berbeda nih badis. Kalau di versi Indonesianya sendiri menggunakan versi hukum fiktif alias tidak sesuai dengan versi hukum yang ada di negara Indonesia. Hal ini dilakukan agar tidak ada pihak yang tersinggung dengan hukum yang ada di jalannya cerita film Miracle in Cell Number 7 Indonesia. Tapi tetap nih badis, menyentil hukum di Indonesia yang diskriminatif terhadap kaum marginal. Tentunya yang tidak ada di film remake Indonesia ini adalah adegan saat sang anak kecil terjatuh terpleset di salju. Ini pastinya nggak ada ya, karena kan secara Indonesia mana ada salju, ya kan? Dan katanya nih badis, lokasi syutingnya tuh benar-benar di penjara. Walaupun ada sebagian kecil yang menggunakan set penjara yang studio gitu atau bikinan. Karena memang untuk memindahkan tahanan ataupun orang-orang di penjara ini nggak mudah ya badis. Dan tahu nggak badis, kalau misalnya film remake Miracle in Cell Number 7 versi Indonesia itu dipuji habis-habisan loh sama Kim Min Ki, sang eksekutif produser film aslinya Korea. Katanya sih ini merupakan film remake terbagus dibanding negara-negara yang lain. Jempol untuk film Indonesia. Yap, udah banyak banget remake film Miracle in Cell Number 7 ini. Ada di beberapa negara, contohnya Turki, Uni Emirat Arab, Spanyol, India, Filipina, dan katanya badis sebentar lagi Amerika. Percaya sih badis ya kalau misalnya film ini dipuji-puji banyak orang dan dibilang bagus banget katanya. Karena dari awal tayang pada saat pertama kali tayang nih tanggal 8 September itu yang nonton aja udah tembus 190.000 penonton. Dan sampai hari ini belum ada satupun nih yang nge-review jelek tentang film ini. Semuanya muji, mulai dari ceritanya, actingnya, bahkan setnya juga ikut dipuji nih sama netizen. Nah, gimana badis? Tertarik nggak nih untuk nonton film remake dari Miracle in Cell Number 7 Indonesia? Jangan lupa siapin tisu yang banyak ya!